Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Ar-Ra'd. Dimulai dari ayat yang kelima, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah SWT berfirman, kalau seandainya engkau, wahai Muhammad, merasa kaget atau merasa heran, maka engkau juga akan merasa heran terhadap perkataan mereka, di mana mereka mengatakan, apakah ketika kami sudah menjadi tanah, kemudian kami akan kembali dibangkitkan atau diciptakan dengan penciptaan yang baru. Mereka itulah orang-orang yang kufur dengan Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang nantinya akan diikat leher-leher mereka dengan belenggu dari api neraka atau rantai dari api neraka, dan mereka adalah penghuni neraka sedangkan mereka kekal di dalamnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat sebelumnya Allah SWT sudah menyebutkan tentang kekuasaannya, di mana Allah SWT di awal surah sudah menyebutkan Allah SWT telah menciptakan langit tanpa tiang. Allah SWT telah menciptakan bumi, Allah hamparkan, Allah menciptakan atau menancapkan gunung. Allah SWT juga menciptakan tumbuhan atau tanaman yang bermacam-macam bentuknya dan rasanya. Itu semua adalah kekuasaan Allah SWT. Dan Allah SWT menciptakan makanan atau buah-buahan tersebut berbeda-beda bentuknya dan rasanya, padahal itu semua tumbuh semua di bumi dan diairi oleh air yang sama, yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Tetapi kenapa tumbuhan itu berbeda-beda bentuk dan rasanya? Itu adalah kekuasaan Allah SWT. Dan tadinya bumi yang tandus, yang gersang, maka bisa menjadi subur dengan izin Allah SWT. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah SWT, bahwasanya Allah SWT mampu menghidupkan yang mati. Bumi yang gersang, yang tandus, itu ibaratnya adalah yang mati, tidak ada kehidupan. Kemudian Allah SWT tumbuhkan dengan menurunkan hujan. Begitu juga manusia, mati bisa dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Maka kita bisa baca dalam Al-Quran beberapa ayat dan beberapa surah yang Allah sebutkan bagaimana Allah SWT mengingatkan kita. Allah menghidupkan, menurunkan hujan, menghidupkan bumi yang tandus. Allah SWT menyampaikan hal tersebut bukan hanya sekedar menceritakan seperti mungkin dalam pelajaran IPA kita mungkin ya,
bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah Allah SWT ingin memberikan sebuah analogi, kias. Kalau seandainya Allah SWT mampu menghidupkan bumi yang gersang, yang tandus tadinya, bisa tumbuh darinya tumbuhan, tanaman, maka sangat mudah bagi Allah SWT juga untuk menghidupkan yang sudah mati. Itu adalah perumpamaan. Makanya Allah SWT mengatakan dalam ayat yang kelima ini, wa in ta'jab wahai Muhammad, jika engkau merasa heran kepada mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya kalau seandainya engkau merasa heran di mana orang-orang musyrik kafir Quraisy ketika itu mereka mendustakan engkau, yaitu Nabi SAW sudah menjelaskan, berdakwah kepada mereka, kemudian mereka tidak beriman. Tentunya Nabi merasa heran, kenapa mereka tidak beriman, padahal sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya akan kebenaran Islam, bahwasanya berhak diibadahi hanya Allah. Sudah diturunkan oleh Allah Al-Quran, kitab yang paling sempurna, dan mereka sendiri mengakui akan keindahan bahasa Al-Quran. Tapi mereka juga tidak beriman. Ini kan mengherankan. Maka Allah SWT katakan, kalau seandainya engkau heran di mana orang-orang musyrik tidak beriman kepada Allah SWT, padahal mereka juga sudah melihat ciptaan Allah SWT, maka juga engkau tentunya heran kepada mereka, kepada perkataan mereka yang mereka mengatakan, kalau seandainya kami sudah menjadi tulang, sudah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan? Artinya orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Allah SWT, tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ini suatu hal yang mengherankan, karena Nabi sudah membawa bukti mukjizat berupa Al-Quran. Kata Allah juga, yang tak kalah herannya, yang tak kalah mengherankannya, bagaimana mereka tidak percaya kepada hari berbangkit. Di mana orang-orang musyrik tidak percaya kepada hari berbangkit. A idza kunna turaban a inna fi khalqin jadid. Apakah ketika kita sudah menjadi tanah, kemudian kita bisa kembali dalam penciptaan yang baru? Maka ini yang mereka herankan, ya, yang mereka dustakan. Maka orang-orang kafir, mereka tidak yakin akan hari berbangkit sejak zaman dahulu sampai hari ini. Makanya beriman kepada hari akhir, hari berbangkit adalah salah satu poin dari rukun iman. Iman kepada hari kiamat. Sebab kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, maka batal keimanan. Dan itu salah satu yang membedakan antara muslim dengan kafir. Dan tentunya faedahnya sangat besar. Seorang ketika dia beriman kepada hari akhir, akan adanya hari berbangkit, mereka akan, atau dia akan mempersiapkan dirinya untuk hari berbangkit. Tidak akan berbuat seenaknya di dunia ini. Tapi ketika seorang tidak beriman kepada hari akhir, dia akan melakukan apa saja di dunia ini, karena tidak ada pembalasan. Kalau sudah mati, selesai. Maka orang-orang kafir ketika itu dan hari ini, mereka tidak beriman. Dan kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka memakai logika. Di sini logika.
Apakah kalau kita sudah menjadi tanah, ketika kita sudah mati kemudian masuk dikuburkan kemudian menjadi tanah, kemudian apakah akan dibangkitkan lagi? Nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Menurut logika mereka. Padahal Allah SWT juga sudah memberikan sebuah ilustrasi, gambaran betapa bumi yang gersang bisa menjadi subur dan menumbuhkan. Dan mereka lupa bahwasanya manusia sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Kita dulu tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Maka mengembalikan penciptaan itu lebih mudah. Kata Allah, wa huwa ahwanu alaihi. Itu lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Secara logika. Tapi begitulah orang-orang kafir. Allah katakan ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Maka sebenarnya kita lihat orang-orang yang mendustakan, tidak beriman kepada hari akhir, sebenarnya secara kasat mata mereka seolah-olah menggunakan akal, logika. Tapi sebenarnya juga kita bisa membantahnya dengan logika. Karena seorang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada yang gaib, itu tidak akan bertentangan logika dengan logika. Walaupun tentunya tidak semua hal bisa dijangkau oleh akal kita, terutama ketika sudah berbicara tentang alam gaib. Ketika berbicara tentang alam gaib, maka tidak ada di situ ranah akalnya. Di situ bukan ranah akal, tapi itu adalah ranah iman. Makanya Allah dalam awal surah Al-Baqarah menyebutkan tentang sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang gaib. Maka kebangkitan berarti apa? Masuk akal atau tidak? Masuk akal sebenarnya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Ketika mereka mengatakan kalau sudah jadi tanah masa bisa dibangkitkan lagi? Kita kembalikan, dulu kamu tidak ada, sekarang ada. Tidak ada yang susah bagi Allah SWT. Maka termasuk juga tentunya orang-orang yang dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan. Enggak ada Tuhan, karena tidak tampak, tidak terdengar, tidak terlihat. Kita katakan bahwasanya Anda juga punya ruh. Bisakah Anda melihat ruh Anda sendiri? Tidak nampak. Ini juga kita bisa menjawab dengan logika. Sebab orang-orang sekarang mereka punya keyakinan materialistis. Materialistis maksudnya percaya hanya kepada yang sifatnya materi, yang bisa dilihat, diraba, dirasa. Kalau tidak ada, tidak bisa dilihat, tidak ada, itu tidak ada katanya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, itu tidak bisa ditangkap oleh indera, berarti tidak ada itu. Maka mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang ciptakan ini. Kita katakan, Anda pernah melihat ruh Anda apa tidak? Ruh tidak pernah kita bisa melihatnya, dan kita tidak tahu bentuknya dan hakikatnya. Maka Allah SWT dalam Al-Quran, terutama ayat-ayat Makkiyah atau surah Makkiyah, itu banyak menyebutkannya perumpamaan-perumpamaan yang tujuannya untuk kita memikirkan dari perumpamaan tersebut akan kebesaran Allah SWT, akan kemahakuasaan Allah SWT. Allah SWT katakan ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mereka kufur kepada Rabb mereka, tidak beriman kepada Allah SWT.
yaitu kufur, tidak beriman, setelah datang kepada mereka kebenaran. Maka para ulama menjelaskan, dikatakan seorang itu kafir atau kufur yaitu ketika sudah datang kepada mereka kebenaran, sudah tegak hujah kepada dia, sudah sampai ilmu kepada dia, kemudian dia tidak menerima, maka itu orang dikatakan kafir. Karena asal kata kafaro itu, kata para ulama, adalah sesuatu yang menutupi. Makanya dalam surah Al-Hadid Allah SWT menyebutkan yu'jibul kuffara nabatuhu. Al-kuffar dalam surah Al-Hadid itu bukan artinya orang kafir, tapi artinya adalah petani. Kenapa petani dikatakan kuffar? Karena dia kerjanya apa? Petani itu mencangkul, kemudian dia sembunyikan biji, dia tutup lagi. Maka kuffar dalam ayat surah Al-Hadid yu'jibul kuffara nabatuhu thumma yahiju hutama. Orang-orang petani itu kagum dengan tanaman mereka. Ini bukan kuffar di situ artinya kafir, bukan. Kenapa dikatakan? Karena dia menyembunyikan, menutupi bijian yang sudah dia semai atau dia tanam dengan tanah. Itulah ibaratnya orang kafir, yaitu dia sudah menerima kebenaran, sudah tahu, dia tutupi. Allah SWT katakan ulaikal ladzina kafaru, mereka itulah orang yang sudah kafir. Kenapa? Karena sudah datang kepada mereka penjelasan. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan mereka itulah orang-orang yang akan diberikan belenggu, dirantai, diikat leher-leher mereka di hari kiamat nantinya di neraka Allah SWT. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka, naudzubillah, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul mathulat wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya orang-orang yang mendustakan Rasul tadi, orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Quraisy, yasta'jilunaka, yaitu mereka meminta untuk menyegerakan as-sayyi'ah qabla al-hasanah. Sayyi'ah di sini diartikan, kata Imam Ibnu Katsir, al-uqubah, yaitu bala ataupun mereka meminta kepada Rasul, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah, ya. As-sayyi'ah di sini artinya al-uqubah, yaitu kerusakan ataupun bala, ya. Yaitu orang-orang kafir menantang Nabi dengan mengatakan, kalau memang engkau benar wahai Rasul Muhammad, kalau engkau benar wahai Muhammad, datangkan bala kepada kami, itu maksudnya. Coba turunkan, coba kirim bala. Mereka apa, kata Allah, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, mereka justru meminta segera al-bala qabla al-hasanah, sebelum meminta rahmat Allah. Dan itu menunjukkan apa? Keangkuhan orang-orang kafir dan musyrik. Ketika Nabi SAW berdakwah, menyampaikan Islam, mereka tidak beriman, mereka justru mendustakan, kemudian mereka justru menantang dengan mengatakan, turunkanlah bencana, turunkanlah bala tersebut kepada kami. Justru mereka meminta itu sebelum mereka minta rahmat Allah SWT. Ini menunjukkan kesombongan.
Padahal kata Allah, wa qad khalat min qablihimul mathulat. Padahal sudah lewat, sudah berlalu sebelum mereka al-mathulat, yaitu di mana Allah SWT telah menghancurkan umat-umat terdahulu, dan itu masih menjadi pelajaran bagi mereka. Jadi al-mathulat artinya Allah SWT telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh Allah hancurkan dengan banjir, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, Nabi Musa, dan seterusnya. Sudah dihancurkan oleh Allah SWT mereka karena mendustakan para nabi dan rasul. Mestinya itu menjadi pelajaran. Jadi orang kafir Quraisy mereka tahu itu. Mestinya itu menjadi pelajaran. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang datang belakangan mestinya mengambil pelajaran dari orang yang terdahulu, di mana Allah sendiri menceritakan dalam Al-Quran bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, dan seterusnya, kaum Nabi Syuaib. Bagaimana Allah SWT menghancurkan mereka karena mereka mendustakan para nabi dan rasul. Itu mestinya menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran maksudnya agar tidak dicontoh, di mana orang-orang yang mendustakan nabi dan rasul dihancurkan oleh Allah SWT. Ini akhir mereka di dunia sebelum di akhirat. Itu mestinya kata Allah SWT menjadi pelajaran. Padahal apa? Wa qad khalat min qablihimul mathulat. Padahal sudah lewat umat-umat terdahulu yang sudah dihancurkan, yang mestinya menjadi pelajaran. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim. Dan Allah SWT yang Maha Penyayang kepada hambanya. Allah katakan, wa inna rabbaka ladzu maghfirah. Sesungguhnya Rabb engkau memiliki maghfirah, ampunan kepada manusia terhadap kezaliman mereka. Allah SWT ketika orang-orang kafir Quraisy minta agar diturunkan azab, bala, maka Allah SWT tidak menurunkannya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad masih berada di tengah mereka, masih hidup. Itu janji Allah. Maka Allah tidak turunkan azab kepada orang kafir Quraisy selama Nabi masih hidup. Berbeda dengan umat Nabi Nuh, umat-umat sebelumnya. Ketika kaumnya, kaum Nabi Nuh mengingkari, langsung Allah SWT kirimkan azab. Tapi dengan umat Rasul tidak. Kita bisa baca sejarah bagaimana Nabi SAW justru yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena Nabi ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah SWT tidak menurunkan azab kepada mereka karena Allah sudah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau masih hidup, wahai Muhammad. Dan ini menunjukkan rahmat Allah SWT kepada umat ini yang sangat besar. Allah SWT masih memberikan maghfirah, ampunan terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Mudah-mudahan apa? Bertaubat. Dan memang kita bisa lihat bagaimana para pemuka Quraisy yang tadinya ingin membunuh Nabi SAW, yang mengusir Nabi SAW, itu ketika Fathul Makkah masuk Islam, yang masih hidup di antara mereka. Ini menunjukkan maha pengasihnya Allah SWT, maha penyayang Allah SWT kepada hambanya. Allah SWT memiliki maghfirah. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim. Dan sungguhnya Rabb engkau memiliki maghfirah terhadap manusia atas kezaliman mereka. Tentunya kezaliman yang paling besar apa? Syirikan. Dan juga tentunya dosa-dosa setelah itu. Wa inna rabbaka
lasyadidul iqab. Dan sungguh Rabb engkau amat sangat keras siksanya. Maka Allah SWT di satu sisi mengatakan, Allah SWT memberikan waktu kepada seorang yang dia melakukan kezaliman, perbuatan dosa dan maksiat untuk bertobat. Allah punya maghfirah. Maka tentunya kita selama kita masih hidup, masih diberikan oleh Allah SWT kehidupan, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah SWT, karena Allah Maha Pengampun. Maka Allah SWT memberikan maghfirah atas kezaliman, baik kezaliman yang paling besar, kesyirikan dan kekufuran, atau dosa di bawahnya. Tapi juga kita perlu ingat bahwasanya Allah SWT lasyadidul iqab. Allah SWT amat keras siksanya. Maka ini ayat namanya al-wa'du wal wa'id, yaitu ayat yang di situ ada janji. Allah memberikan janji, kalau seorang bertobat maka Allah ampuni. Tapi sehingga apa? Orang itu, seseorang yang dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia punya pengharapan untuk kembali kepada Allah. Tapi di sisi lain Allah SWT memberikan wa'id, ancaman kepada orang-orang yang dia merasa aman. Sungguhnya Allah SWT sangat berat siksanya, sangat keras siksanya. Maka ini ayat menyuruh kita untuk kita senantiasa bertobat kepada Allah SWT. Seorang yang dia jatuh pada perbuatan dosa, hendaknya dia segera bertobat. Dan seorang yang dia merasa aman, dia hati-hati. Tidak boleh dia seorang merasa aman dari azab Allah SWT, karena azab Allah sangat kuat. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih innama anta munzir wa likulli qaumin had. Dan orang-orang kafir mengatakan, laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kalaulah seandainya diturunkan kepadanya ayat. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau seandainya tidakkah diturunkan kepadanya, kepada Rasul SAW, ayat dari Rabb-nya. Padahal Allah SWT sudah memberikan ayat. Ayat maksudnya mukjizat, tanda kebesaran Nabi, kebenaran Nabi SAW, bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengatakan, laula ya'tina bi ayatin min rabbih kama ursilal awwalun. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalau tidak diberikan kepada kita suatu ayat bukti mukjizat sebagaimana diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya, sampai sebagian mereka ingin Bukit Sofa jadi emas, atau gunung ini dihilangkan, atau yang gersang ini jadi yang subur, dan seterusnya. Sebagaimana umat terdahulu atau rasul-rasul terdahulu diberikan oleh Allah, misalnya mukjizat seperti Nabi Saleh, ada untanya dan sebagainya. Ini kata mereka, keinginan mereka. Padahal Allah SWT telah menurunkan mukjizat yang lebih besar daripada sekedar unta. Unta Nabi Saleh. Tentunya Al-Quran jauh lebih hebat daripada unta Nabi Saleh, atau tongkatnya Nabi Musa. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy meminta tanda bukti kebenaran Rasulullah SAW, di mana permintaan itu hanya sekedar apa? Sebagai pembenaran agar mereka tidak beriman. Sebab disebutkan oleh Nabi SAW, kalau seandainya Bukit Sofa jadi
jadi emas bisa saja. Tapi kalau mereka tidak beriman akan dihancurkan oleh Allah. Nabi tidak mau itu. Karena apa? Nabi ingin mereka beriman. Dan ini bisa kita lihat bahwasanya orang-orang yang dia tidak beriman, orang-orang yang dia menolak kebenaran, dia meminta alasan, mencari pembenaran. Coba datangkan ini dan itu. Padahal sudah ada di hadapan dia dalil yang sudah jelas. Tapi masih mencari yang lain, meminta yang lain. Tujuannya apa? Ya karena mereka inginnya tidak beriman atau tetap mendustakan. Padahal sebenarnya cukup Al-Quran sebagai mukjizat yang paling besar. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dan mukjizat yang tetap ada. Berbeda dengan mukjizat umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Ini perbedaan Al-Quran. Mukjizat nabi-nabi terdahulu itu hilang dengan wafatnya para rasulnya. Coba, ada nggak tongkat Nabi Musa hari ini? Kan nggak ada. Nggak ada, sudah. Seluruh mukjizat para nabi dan rasul terdahulu itu hilang dengan wafatnya nabi tersebut. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran adalah mukjizat. Walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, Al-Quran tetap ada dan tidak ada satupun dari makhluk manusia ataupun jin yang bisa mendatangkan satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Dan sebenarnya mereka sudah tahu itu. Sebagian mereka mengakui akan keindahan Al-Quran, tapi itulah mereka tetap tidak beriman. Sudah diberikan ayat yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih lengkap, justru minta yang lebih rendah. Itu jadikan sofa ini apa? Gunung emas. Gampang bagi Allah, mudah bagi Allah, tapi Nabi nggak mau. Karena Nabi ingin mereka beriman. Satu-satunya ayat yang diminta oleh orang kafir Quraisy yang dikabulkan oleh Nabi yaitu apa? Ketika orang-orang Quraisy minta kepada Nabi untuk membelah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Begitulah kita lihat ketika seorang tidak beriman dan tidak mau beriman, maka dia akan menempuh berbagai macam cara atau meminta hal-hal yang sebenarnya itu tujuannya untuk mereka tidak beriman. Kita bisa lihat sekali lagi, kita katakan apa yang mereka minta itu lebih rendah sebenarnya dibandingkan dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Karena Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, apalagi Nabi SAW adalah orang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Kemudian mereka tidak beriman. Allah SWT katakan, innama anta mundzir. Engkau wahai Muhammad hanya pemberi peringatan. Jadi ketika engkau sudah berdakwah, ya sudah, engkau hanya sebagai pemberi peringatan. Wali kulli qaumin had, dan setiap kaum ada yang memberi petunjuknya. Di sini berbeda pendapat para ulama. Siapa yang dimaksud dengan had di sini? Hadin, yaitu orang yang memberi petunjuk. Sebagian ulama tafsir mengatakan wali kulli qaumin had, yaitu setiap kaum ada yang memberi petunjuk, yaitu ada nabi yang mengajak, ada dai, ada ulama, atau sebagian ahli tafsir riwayat dari Abdullah bin Abbas juga yang dimaksud dengan had di sini adalah yang memberi petunjuk yaitu Allah SWT, itu hidayah taufik. Setiap kaum ada yang memberi petunjuk, atau ya ada yang memberi petunjuk, maksudnya ada yang mengajak kepada kebenaran, baik itu para nabi ataupun pengikutnya.
Atau di sini diartikan hadin di sini adalah Allah SWT, yaitu Allah SWT memberi hidayah taufik. Hadin, pemberi petunjuk, baik hidayah taufik atau hidayah ilmu, hidayatul irsyad. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT katakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah SWT Maha mengetahui apa yang dikandung oleh setiap untha, setiap betina. Ini umum, maksudnya baik dari kalangan manusia ataupun hewan. Allah Maha tahu yang dikandungnya, apakah jantan atau betina, sempurna atau tidak. Allah katakan wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wa ma taghidul arham artinya yang para ulama tafsir memiliki banyak penafsiran. Taghidul arham bisa diartikan yang kurang masa kehamilannya. Ya, kalau manusia biasanya 9 bulan. Ada yang kurang. Wa ma tazdad, ada yang lebih. Atau taghidul arham yang dikandungnya itu sempurna penciptaannya atau tidak. Laki-laki atau perempuan. Atau yang dikandungnya orang akan menjadi orang yang baik nantinya atau yang buruk. Allah SWT Maha tahu itu. Di mana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika seorang sudah berada di perut ibunya selama 3 kali 40 hari, maka diutus kepadanya malaikat yang akan menuliskan bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ketika kita berada di dalam perut ibu 120 hari, maka diutus malaikat meniupkan roh, kemudian menuliskan ini orang rezekinya bagaimana, amalannya bagaimana, ajalnya bagaimana, dia termasuk orang yang celaka atau sengsara, semua sudah dituliskan. Dan Allah SWT Maha tahu itu apa yang dikandung oleh seorang wanita yang ada di dalam rahimnya, sempurna atau tidak penciptaannya, laki-laki atau perempuan. Allah SWT yang lebih tahu dan Maha tahu. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu di sisi Allah ada kadarnya, ada ketentuannya. Dan itu semua ada hikmahnya oleh Allah SWT. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah SWT menyempurnakan penciptaan yang ini di sini, mengurangi dan sebagainya. Atau masa kehamilan ada yang normal, ada yang kurang, ada yang lebih. Yang kurang istilahnya apa? Prematur misalnya. Atau yang lebih dari 9 bulan dia hamil. Ada. Itu semua Allah SWT yang mengatur. Allah SWT yang Maha mengetahui. Maka ilmu Allah SWT mencakup segala sesuatu, dan segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, sudah diatur oleh Allah SWT segala sesuatunya. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah SWT alim, berilmu, Maha mengetahui yang gaib. Wasyahadah, gaib menurut kita tentunya, yaitu yang kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasa, atau tidak dilihat tidak ditangkap oleh indera kita. Allah SWT mengetahui yang gaib, yang tidak tampak, atau wasyahadah yang kelihatan, yang terdengar. Allah SWT Maha mengetahui itu semua. Al-kabirul muta'al,
nama Allah SWT Kabir, Allah SWT Maha Besar. Akbar, Allah SWT Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Yang paling besar adalah zatnya. Tidak ada zat yang paling besar kecuali Allah SWT. Allahu Akbar, artinya Allah yang Maha Besar. Besar apanya? Zatnya. Zat Allah yang paling besar. Dan yang paling besar kekuasaannya. Yang paling besar kerajaannya. Al-Muta'al, Allah SWT yang Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT. Makanya dalam ayat sebelumnya di awal surah Allah kata istawa 'alal arsy. Maka Allah SWT Maha Tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini sampai ayat yang ke-9. Insyaallah nanti kita lanjut pada ayat yang ke-10. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.